ilmu itu berkembang bila mana karakter yang kita miliki juga kuat. Jadi tidak dibalik, Pak. Karakter itu menjadi penting. Makanya ketika ada karakter Islami, yang saya bangun adalah karakter untuk maju. Tentunya karakter di dalamnya karakter jujur, karakter disiplin, karakter kerjasama, ya, karakter semangat belajar itu lebih penting daripada hanya mengejar ilmu, gitu. Karena mengejar ilmu pun bagian dari karakter. Tetapi kalau karakter mengenal kemanusiaan, seperti tidak boleh sombong. Jadi kita sebagai manusia mencapai, tidak boleh sombong. Nah itu kan yang disebut Islami, Pak. Islami itu adalah salah satu artinya menerima apa adanya. Menerima pasrah kepada Allah apa adanya. Seolah-olah itu pasif, sebenarnya tidak. Karena menerima kehendak Allah itu artinya harus aktif. Karakter Islami yang saya bangun adalah karakter yang sifatnya mau mendorong orang untuk maju, tapi tetap tidak boleh sombong. Dan harus disiplin dan harus jujur. Itu karakter yang saya bangun sebagai karakter Islami. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Dan menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSI. Beliau adalah Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, Pak Bambang. Terima kasih. Iya. Prof. Asep Saifuddin lahir di Garut 16 Maret 1957, menyelesaikan S1 Statistika di Institut Pertanian Bogor, S2 dan S3 di University of Guelph, Kanada. Kemudian mengawali karir sebagai dosen di IPB, pernah menjadi ketua Departemen Statistika, dan menjadi wakil rektor IPB. Kemudian menjadi rektor Universitas Trilogi, dan saat ini menjadi rektor Universitas Al-Azhar sejak 2017. Ya. Prof, mungkin bisa bercerita secara singkat perjalanan karir, pengalaman, sampai menjadi rektor Universitas Al-Azhar Indonesia saat ini. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Bambang. Memang kalau di dalam keinginan saya masuk di dunia pendidikan ini sepertinya sejak S1, Pak, gitu ya. Kebetulan saya dibimbing oleh Prof. Andi Hakim Nasution, itu guru besar statistika pertama di Indonesia. Selain beliau itu statistikawan, juga pendidik gitu ya. Karena intensitas bertemunya sering, maka saya berkeinginan menjadi pendidik, khususnya dosen begitu ya. Jadi saya selalu berterima kasih bila mana ada orang yang menawarkan saya untuk masuk di perguruan tinggi. Nah, sebelum berkecimpung dalam manajemen perguruan tinggi, saya waktu S3 di Kanada kebetulan diminta oleh
tim Renstra Kanada tahun 94 itu ada Renstra Kanada, rencana strategi Kanada untuk menjadi tim internasional student gitu di Renstra. Ya, para tim menanyakan bagaimana kira-kira Indonesia dan ASEAN khususnya untuk menjadi bagian kerjasama dengan Universitas Guelph, di mana saya waktu itu mahasiswa S3. Dan saya menerangkan bahwa universitas-universitas di Indonesia ataupun di ASEAN itu sangat memerlukan adanya kerjasama dengan internasional university di berbagai negara, termasuk di Guelph. Guelph itu nama kota, Pak. Nama kota yang basisnya memang orang Indian. Jadi namanya nama Indian kan itu. Jadi Guelph itu artinya itu binatang lama. Ya, bukan bahasa Inggris sepertinya, tapi itu terkenal sekali sebagai Universitas Pertanian. Nah, dari situlah saya mulai belajar rencana pendidikan, rencana strategik di dunia pendidikan. Maka ketika pulang 96, Pak, saya menyodorkan ke Profesor Soleh Solahuddin sebagai rektor universitas di IPB ya. Waktu itu saya bilang, Prof. Soleh, seharusnya di IPB itu harus ada namanya Renstra. Mungkin Pak Bambang ingat ya, tahun 90-an tidak ada lah universitas punya Renstra kan. Tidak seperti di Amerika atau Kanada, atau mungkin di Indonesia ada Renstra tapi dimiliki oleh industri atau perusahaan-perusahaan swasta. Kalau perguruan tinggi tidak ada. Terus terang aja saya yang pertama menyodorkan itu. Dan akhirnya saya menjadi sekretaris Renstra IPB menuju IPB 2020. Itu ditulis tahun 97, Pak. Jadi 23 tahun kita berpikir ke arah itu ya. Saya dengan teman-teman memikirkan bagaimana IPB di tahun 2020. Yang ini sekarang kejadiannya. Yang waktu itu tentunya prediksi teknologi, prediksi kepadatan penduduk, prediksi pangan, prediksi gizi itu kita bahas, dan IPB harus menjadi leading di dalam menghadapi perubahan-perubahan teknologi dan kebutuhan Indonesia. Nah, dari situlah saya mulai akhirnya, mohon maaf nih, mengorbankan riset saya sebagai statistisi, Pak. Jadi mengurangi riset statistikinya karena masuk ke kancah manajemen perguruan tinggi. Tetapi karena saya basisnya statistik, tentunya model base ataupun database decision making itu menjadi salah satu yang utama kan. Nggak mungkin kita tidak punya future thinking kalau database-nya lemah kan itu. Jadi saya tetap saja mindset thinking saya adalah statistik gitu. Tapi kegiatannya banyak di manajemen, Pak Bambang. Welcome to Indonesia, a charming archipelago that astounds everyone. Come study with us at the top university in Indonesia, Universitas Negeri Semarang. There are 9 faculties and 74 study programs are ready and waiting for you. Let's study together, shaping the brightest future. We offer you scholarships to make studying with us convenient for you. Realizing your dream, achieving your goal. UNES, win. Akhirnya tahun 2000 saya diminta menjadi ketua Departemen Statistika setelah selesai jadi wakil sekretaris rektor, membuat rencana strategik. Tahun 2003 saya diminta oleh rektor IPB sebagai wakil rektor bidang perencanaan, pengembangan dan kerjasama, Pak. Itu yang waktu itu saya akhirnya melahirkan konsep knowledge based industry, Pak. Knowledge based economy, dan salah satu implementasinya, Pak Bambang, mungkin Bapak ingat ada Botani Square di IPB kan, itu tidak mudah, Pak Bambang, karena waktu awal-awalnya itu merubah mindset, dan saya itu tidak langsung jadi, Pak. Di demo-demo juga itu. Karena kan merubah seolah-olah pendidikan itu mau komersial. Saya bilang komersialisasinya bukan dijual beli pendidikan, tapi menghasilkan suatu produk dan dikomersialkan di sebuah pasar, yaitu
Botani Square gitu ya. Itu yang Ya. saya tanamkan. Nah, di waktu FR3 itu direktur pengembangan institusi dan usaha penunjang yang namanya Dadan Hindayana, Pak. Sekarang jadi Ya. kepala badan gizi, Pak. Itu Gizi. direktur saya. Dadan Ya. Hindayana itu sekarang kepala badan gizi nasional. Ya. Memang beliau itu waktu itu saya selalu tantang bagaimana membangun institusi baru kan. Kemudian selesai Pak tahun 2008, saya udah mulai riset sampai akhirnya jadi guru besar 2011 dan orasi saya 2014. Itu memang kalau setelah doktor agak telat Pak, tetapi Ya. tidak ada yang saya kecewakan karena semuanya juga ada pengalaman yang lain gitu. Nah, setelah selesai di IPB 2008, kemudian saya riset dan akhirnya jadi guru besar. Tahu-tahu tahun 2013 Oktober diminta oleh Prof. Haryono Suyono menjadi rektor di Tiloki ya. Kita kan sama-sama sahabat Prof. Haryono Suyono kan. Iya, iya. Itu beliau dulu ya meminta saya ini untuk mengembangkan trilogi. Alhamdulillah saya di trilogi 1 periode ya, kemudian selesai ya setelah alhamdulillah cukup banyak mahasiswa yang ikut dan yang tadinya cuma 300 Pak mahasiswa di situ, tapi saya tinggalkan itu lebih dari 2.500 itu juga banyak kurang lebih 90%, 9 kali ya, 9 kali mahasiswa dari awalnya saya masuk. Selesai dari situ diminta Prof. Jimli, Ketua Pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, untuk menjadi rektor di UAI, Pak. Nah, jadilah saya rektor di UAI Oktober 2017. Periode pertama selesai 2021 Oktober, Pak Bambang. Ya. Dan sekarang ini udah periode kedua nih. Ya. Periode kedua. Jadi insya Allah periode kedua saya ini akan berakhir Oktober 2025 tahun depan ya tahun depan ya. Itu sebagai intro pertama ya. Ya, baik. Prof. Asep sudah periode kedua di UAI dan UAI sendiri belum terlalu tergolong universitas yang cukup lama, tapi sudah mencapai akreditasi unggul. Mungkin bisa diceritakan proses ini, Prof. Oh, ya itu salah satu nikmat Allah yang saya terima itu Pak. Tetapi tentunya Allah tidak akan mungkin kita paham Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum bila mana kaum itu sendiri tidak mau merubah nasibnya. Nah, itu saya selalu pegang, Pak. Jadi Allah itu Maha Agung ya, tapi memberi kebebasan kepada kaum itu, kepada pribadi mau nggak merubah. Nah, saya masuk itu tahun 2017 itu statusnya itu baik, Pak. Ya, mohon maaf B. Waktu itu kan akreditasi itu ABC, Pak. ABC. Kemudian tahun 2019 itu kan akreditasi dirubah menjadi baik sekali dan unggul kan, Pak. 2019 awal saya diminta akreditasi lagi yang menyiapkan merubah dari baik menjadi baik sekali atau menjadi unggul, itu saya siapkan dari 2019 dan alhamdulillah 2019 jadi unggul. Memang kalau dari usia Pak, Universitas Al-Azhar Indonesia baru 24 tahun, Pak. Tetapi Yayasan Pesantren Islam Al-Azharnya itu sudah lahir sejak tahun 51 gitu ya, sudah lama. Tetapi sangat kuat di tingkat SD, TK, SMP dan SMA kan. Tetapi kalau di universitas boleh dikatakan baru kan ya, baru. Nah, untuk itu maka saya mempercepat perubahan kultur agar biasa menjadi menjadikan segala sesuatu itu unggul gitu. Dan percayalah bahwa Al-Azhar ini mempunyai
gen unggul gitu ya, karena Ya. ada Buya Hamka dulu kan, itu saya Ya. tekankan sekali. Percayalah bahwa kita punya gen unggul. Tetapi gen unggul itu tidak akan jadi unggul kalau kita tidak melaksanakannya sifat unggul itu menjadi kehidupan sehari-hari gitu ya. Ya. Maka pada saat saya datang mulailah saya menyusun program-program yang namanya peningkatan program-program S2 dan S3, Pak. Jadi Ya. untuk unggul itu. Kemudian semua prodi-prodi S1 yang ada itu harus minimum baik sekali statusnya. Ya. Kalau tidak baik sekali, sulit Pak untuk unggul. Gitu. Jadi Ya. perilaku dari prodi-prodinya sudah disiapkan minimum baik sekali. Jadi hampir semuanya baik sekali. Ada dua yang unggul, Ya. prodi-prodinya, yang lainnya baik sekali. Jadi syarat perlunya untuk unggul itu sudah dicapai, Ya. Bapak. Ya, syarat Ya. perlunya. Tapi tidak otomatis ini gara-gara ini sudah unggul, enggak. Gitu. Tapi Ya. tentunya syarat-syarat lainnya seperti proses tridharma berjalan baik, kemudian Ya. dosen sudah naik pangkat dari lektor jadi lektor kepala, bahkan jadi profesor. Nah, itu saya tekankan sekali. Bukan berarti bahwa profesor itu adalah demi kebanggaan diri, bukan. Tapi saya bilang profesor itu universitas yang membutuhkan. Kami ini butuh Anda jadi profesor, karena kalau tidak profesor, tidak banyak ya, untuk menjadi unggul itu menjadi sulit. Itu akhirnya didongkrak, Pak. Alhamdulillah saya jadi rektor ini bisa memprofesorkan, mohon maaf nggak banyak, tapi 3. Ya. Dari 0 jadi 3 itu sesuatu, Pak ya. Ya. Kemudian saya dongkrak juga program-program S2 yang tadinya Ya. cuma 1, Prof. Bambang, tadinya cuma Ya. ada program studi ilmu hukum S2, kemudian Ya. saya masuk, maka ada program studi S2 menjadi 5 totalnya sekarang, Ya. dan 1 program S3. Ya, kalau dari S3 itu dari 0 jadi 1 juga itu kan sesuatu. Ya. Program studi S2 dari 1 jadi 5 juga itu sesuatu. Nah, itu yang dilihat oleh Ban Ya. PT, ini sesuatu yang terjadi peningkatan yang cukup tajam gitu ya. Yang tadinya Ya. mungkin saat jadi naik. Kemudian tentunya yang namanya Ban PT tidak hanya itu, tapi kurikulum dilihat, ya, kemudian riset para dosen dilihat. Akhirnya syarat-syarat unggul terlampaui, Pak, terlampaui. Ya. Nah, salah satu yang menjadi mereka cukup bangga adalah peningkatan ya program studi dari S2 dan S3, dan juga kerjasama internasional, Pak Bambang. Internasional program itu, alhamdulillah kita walaupun target saya ASEAN aja dulu. Nah, itu dengan universitas di Malaysia itu saya kejar. Dengan University Utara Malaysia dapat. Dengan UITM Teknologi Mara dapat. Dengan International Islamic University di Malaysia dapat. Dengan Universitas Putra Malaysia dapat. Universitas antar bangsa itu internasional dapat. Akhirnya dapatlah 5 dengan Malaysia, dan bukan hanya dapat MOU saja, tapi sudah langsung ada kerjasama baik riset, seminar bareng, pendidikan bareng, dan student exchange. Kemudian dengan Thailand, Songkla yang ada Faculty of Islamic Studies, Pak, di sana itu saya dapat juga untuk mengirim student dari sini ke sana dan dari sana ke sini. Itu sudah berlangsung sebelum status unggul. Itu untuk persiapan unggul juga, Pak Bambang. Ini kalau nggak itu mungkin nggak ada nilainya kan. Nah, alhamdulillah akhirnya tanggal 4 Juni ya 2024 keluarlah SK Ban PT Universitas Al-Azhar Indonesia statusnya unggul ya. Saya juga tentunya berterima kasih kepada para dosen yang keras, para mahasiswa, para alumni yang memang mereka juga merandom diskusi dengan mahasiswa, diskusi dengan para dosen. Alhamdulillah jawabannya mengarah ke unggul gitu ya. Tentu
Ini tidak bisa dipungkiri. Mahasiswa Ya. dan ini secara juga tenaga administrasi serta dukungan dari yayasan, Pak. Dukungan Ya. dari Yayasan Pesantren Islam Al Azhar itu penuh ya. Jadi kalau mereka menanyakan para pimpinan yayasan itu fully support gitu ya, bahwa UAI memang sudah siap gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah unggul. Ya. Baik, Prof. Kalau itu dipotret dari student body, artinya apa yang terlihat sekarang? Jumlah mahasiswa, tadi jumlah program studi meningkat, fakultas, mungkin alumni dan sebagainya seperti apa? Ya, kalau dari jumlah tentunya ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Tentunya waktu saya datang itu kurang dari 3.000 ya. Dan sekarang sudah kurang lebih 6.300-an. Itu peningkatan 2 kali lipat. Tetapi tentunya tidak hanya jumlah. Dari segi quality, ya quality dari para mahasiswa itu dengan adanya kerjasama nasional dan internasional, mereka mulai masuk kepada posisi-posisi kompetisi internasional, terutama yang mempunyai kompetensi kita tentunya adalah bahasa Arab kan Pak. Itu kalau ada kompetisi tahun yang lalu di UITM, University Teknologi Mara, dan USM Universitas Islam di Malaysia itu kita kirim ya debat bahasa Arab gitu ya. Jadi mereka biasa untuk masuk ke dalam kompetisi yang sifatnya tidak saja nasional. Itu sudah mulai. Dan yang di Indonesia kan ada yang namanya PIMNAS, Pak. Ya PIMNAS itu kan semacam pekan ilmiah mahasiswa nasional kan. Itu gengsinya kalau perguruan tinggi masuk ke PIMNAS. Nah, saya selama ini ya saya masuk itu nggak pernah punya sejarah universitas swasta, jarang ya, kecuali kalau kampus-kampus besar kayak UMM itu atau BINUS mungkin itu masuk ya, tapi juga tidak besar dibandingkan dengan PTNBH. Kalau PTNBH kan ikut PIMNAS tuh 300 ya 200 itu tapi kalau kita masuk 3-4 aja sudah saya umumkan bahwa kita sudah menjadi masuk ke PIMNAS gitu. Nah, kemarin ini kita untuk kreativitas mahasiswa masuk ke PIMNAS. Nah, itu juga prestasi-prestasi mahasiswa. Alumni umumnya Pak memang kita diarahkan kan menjadi entrepreneurial university ya. Tentunya sebagai universitas enterprising ya mengharapkan agar mereka jangan mencari pekerjaan di ASN atau pegawai negeri. Bukan tidak boleh, bukan. Tetapi carilah bahkan bikinlah institusi sendiri ya. Universitas ini tagline-nya Enterprising University. Nah, maka mahasiswanya yang lulus harus berpikir enterprising, harus berpikir entrepreneurial. Maka umumnya mereka memang di dunia swasta, Pak alumni. Dan dari wawancara dengan Ban PT ketika akreditasi unggul itu, alhamdulillah Ban PT puas ya bahwa alumni-alumni di Al Azhar ini memang tidak menjadi beban negara gitu ya, tapi justru menjadi upaya meringankan beban negara. Itu alumni-alumninya. Ya, Prof. Ya, tadi kembali kalau mengenai fakultas dan program studi yang ada, Prof. Termasuk yang favorit. Ya, kalau favorit dari segi jumlah memang ilmu komunikasi, Pak. Ya, itu ilmu komunikasi itu cukup ketat seleksinya gitu ya. Mengapa? Saya pikir memang sekarang ini zamannya dengan IT komunikasi yang menggunakan
berbagai cara kreatif. Tentunya ilmu komunikasi ini menurut saya memang wajar mereka menjadi tren. Tetapi saya juga memberikan ruang kepada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Mengapa? Karena pertama Indonesia ini kan mohon maaf seperti banyak orang gitu. Tetapi banyak perusahaan-perusahaan baik perusahaan asing ataupun perusahaan lokal seperti mencari bibit-bibit orang Indonesia itu sulit katanya ya. Padahal di Korea Selatan kekurangan tenaga kerja sampai mendekati 2 juta ya. Di Jepang itu juga kekurangan tenaga kerja sampai diharapkan di Indonesia itu bukan sedikit, sekitar 100-200 ribu per tahun. Nah, mengapa itu? Karena menurut saya salah satu kelemahan di kita adalah pertama communication skill-nya lemah. Jadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya yang ada prodi bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa Arab, itu saya optimumkan menjadi bagian untuk meningkatkan kompetensi di dalam berkomunikasi. Juga memahami kultur ya, budaya. Budaya itu kan harus dipahami gitu. Jadi termasuk juga budaya Indonesia yang terlalu inward looking, itu saya ingin agar mahasiswa Indonesia itu UAI khususnya outward looking lah gitu. Jangan hanya melihat di dalam. Kita harus keluar walaupun tentunya tidak berarti meninggalkan negara, tidak. Cuman bisalah kita mengisi misalnya ada yang perwakilan PBB di Jakarta gitu. Kenapa CEO-nya orang India gitu ya? Orang Pakistan, orang Bangladesh bahkan. CEO dari perwakilan PBB di Indonesia kayak WHO, FAO itu jarang direkturnya itu orang Indonesia, padahal di Jakarta. Ya kalau orang India ada di India sendiri, ada di Cina, ada di Inggris, di Indonesia. Kenapa orang Indonesia tidak kemana-mana? Jangankan di luar, di dalam negeri pun kalah. Nah itu saya berubah. Bagaimana agar bahasa Indonesia, mahasiswa Indonesia ini jangan kalah. Karena saya yakin Pak, dari segi otak itu mereka kuat Pak. Cuman tidak outward looking, sama communication skill-nya mohon maaf kurang terbangun. Karena terlalu short text itu. Ya SMS, WhatsApp kan pendek-pendek itu. Nggak ada yang membungkus sesuatu yang lebih panjang, lebih berpikir. Saya bangun di situ. Nah budaya itu nggak ada. Nah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya saya dongkrak Pak. Jadi walaupun memang ya dibandingkan ilmu komunikasi ini sedikit nih mahasiswanya. Ya yang daftar tuh paling ya alhamdulillah sih 30 gitu ya, 25 gitu. Tapi kalau komunikasi kan 300 gitu ya. Itu kan 10 kali lipat gitu. Nah, tapi saya akan jadikan kultur ya, termasuk juga Fakultas Sains dan Teknologi. Fakultas Sains dan Teknologi itu saya heran orang Indonesia masuk ke Sains dan Teknologi itu sedikit Pak gitu ya. Bukan hanya di UA. Di UA itu kebagian sedikit. Sains dan Teknologi. Karena mereka menganggap itu ilmu berat. Padahal untuk majunya sebuah negara, sains dan teknologi itulah yang harus diperkuat. Bagaimana Cina, bagaimana Jepang, bagaimana Korea. Mereka maju karena sains dan teknologinya juga di atas rata-rata. Nah maka dari itu saya dongkrak juga. Ayo sains dan teknologi menjadi bagian dari kemajuan negara. Nah tetapi ini good news-nya ada prodi baru, Pak, namanya ilmu gizi, itu banyak Pak yang masuk. Kenapa? Karena mungkin mulai paham untuk konsultan gizi, ya juga untuk gizi masyarakat, untuk kesehatan segala macam itu perlu gizi. Dan sekarang dengan adanya Badan Gizi Nasional itu banyak Pak yang daftar, ya karena mereka juga ini pekerjaan ya kan begitu. Jadi mereka melihat juga ada pekerjaannya gitu. Itu ada di Sains dan Teknologi itu gizi. Ya, di Fakultas Sains dan Teknologi itu punya program gizi banyak, Pak. Saya yang ingin saya bangun lagi adalah Fakultas Sains Teknologi yang ada kaitannya dengan Information Technology, Pak. Informatika. Mengapa?
Ya sekarang ini kalau kita tidak memahami bahasa coding, ya, ya generasi Prof. Bambang sama saya mungkin relatif sama, ya artinya bahasa-bahasa coding yang jadi majunya Korea, yang jadi majunya Cina itu kan karena kekuatan AI kan, Pak, artificial intelligence. Itu kan coding base kan itunya. Nah, saya makanya prodi informatika itu harus jadi leading untuk coding base, untuk membangun bahasa-bahasa yang tentunya zaman kita bahasa komputer kan cuman Pascal palingan ya, Basic, Fortran. Sekarang ini macam-macam, Pak. Mohon maaf, kita ini mungkin tertinggal. Tapi kita ini dengan keinginan selalu maju, termasuk Pak Bambang sekarang membangun apa namanya komunitas ini, komunitas yang inspirasi untuk bangsa ini dengan kampus-kampus besar. Ayo kita giring coding university. Makanya saya UAI, Pak, waktu saya ke Cina, ke Taiwan, itu oleh rektor Universitas Tatung, itu one of the best university untuk IT. Dia kagum. You are, Pak Asep, your campus is excellent, dia bilang. According to me, UAI itu katanya University of AI, Artificial Intelligence. Wah, benar juga nih. Benar juga. Saya bilang Universitas Indonesia. Ya, it's okay, I know katanya, but University of Artificial Intelligence is now in future. Bagus juga nih. Saya senang sekali namanya UAI, Universitas Artificial Intelligence gitu, Pak. Nah, karena ketemu itu orang Taiwan, China, Korea itu udah jadi kebiasaan coding itu dari SD, Pak. Dari SD. Itu jadinya memang ada yang favorit ya, ada yang mendongkrak gitu ya. Ada yang favorit itu memang tadi ekonomi apa namanya, yang favorit itu memang udah umum lah, tapi yang saya dongkrak itu kurang, tapi ini penting gitu, Pak. Ya, baik, Prof. Nah, sekarang orang belajar di Indonesia terutama selain mengejar tadi ilmu, sains, tapi kan juga karakter. Nah, apa karakter khas karena namanya saja sudah Universitas Al-Azhar, artinya yang membedakan dengan yang lain. Selain ilmu yang sama-sama, yang khas di UAI apa, Prof? Ya, betul. Ya ini kalau orang Amerika bilangnya this is a good question katanya kan gitu. Jadi pertanyaan good question itu artinya pertanyaan yang sulit gitu ya. Tapi saya punya pikiran yang sama dengan Pak Bambang. Ilmu itu berkembang bila mana karakter yang kita miliki juga kuat. Jadi tidak dibalik, Pak. Karakter itu menjadi penting. Makanya ketika ada karakter Islami, yang saya bangun adalah karakter untuk maju. Tentunya karakter di dalamnya karakter jujur, karakter disiplin, karakter kerjasama, ya, karakter semangat belajar itu lebih penting daripada hanya mengejar ilmu. Gitu. Karena mengejar ilmu pun bagian dari karakter. Tetapi kalau karakter mengenal kemanusiaan, seperti tidak boleh sombong. Jadi kita sebagai manusia mencapai, tidak boleh sombong. Nah itu kan yang disebut Islami, Pak. Islami itu adalah salah satu artinya menerima apa adanya. Menerima pasrah kepada Allah apa adanya. Seolah-olah itu pasif, sebenarnya tidak. Karena menerima kehendak Allah itu artinya harus aktif. Karakter Islami yang saya bangun adalah karakter yang sifatnya mau mendorong orang untuk maju, tapi tetap tidak boleh sombong. Dan harus disiplin dan harus jujur. Itu karakter yang saya bangun sebagai karakter Islami. Ini setiap, ya saya minta pertemuan dengan mahasiswa, ada keluarga mahasiswa, ada
ada BEM fakultas, selalu saya tekankan, Anda core competence untuk kompetensi hard atau hard competence atau hard skill itu harus dan wajib. Tetapi jangan lupa soft skill, karakter, attitude. Karena attitude menjadi pertanyaan pertama ketika mendaftar untuk kerja, salah satunya. Pertanyaan selalu kan attitude. Baru masuk ke kompetensi. Kalau attitude-nya udah lemah, kompetensinya menjadi ya udahlah tidak diterima. Ya itu Pak. Jadi saya pakai. Dan alhamdulillah Al-Azhar punya, mungkin kita tahu ada Prof. Buya Hamka dulu, ingat nggak? Iya, Prof. Itu yang menekankan karakter Islam itu beliau. Ya, baik. Prof, terakhir, sekarang UAI sudah akreditasi unggul. Lalu ke depan apa, Prof, yang masih mau dicapai? Oh ya, oke, ke depan. Nah, namanya unggul tuh bukan tujuan akhir kemudian diam, bukan. Fondasi untuk melanjutkan lagi. Walaupun tahun depan ini kan nggak ada istilah unggul atau tidak unggul ya di dalam akreditasi. Tahun depan itu untuk peraturan pemerintah Permendikti tahun 2024 kalau tidak salah itu tidak ada lagi istilah unggul atau baik sekali, ya. Adanya terakreditasi dan tidak terakreditasi. Memang seolah-olah itu tidak menarik, tetapi saya optimis. Mengapa? Karena ke depan itu memang bukan hanya akreditasi dalam artian formalitas. Jadi harus betul-betul akreditasi yang memang dedicated terhadap kualitas dari pendidikan itu. Nah, saya ingin menekankan, saya akan sudah mencapai unggul, bukan berarti berhenti, tapi justru ini fondasi awal untuk melanjutkan lagi. Nah, ke depan, Prof. Bambang, saya mau menekankan internasionalisasi, ya. Jangan sampai unggul tapi tidak dikenal di ASEAN gitu. Saya baru 5 yang kenal dengan UAI yang kerjasama, tapi saya ingin tidak hanya 5, tapi juga di kampus-kampus di Rusia, di Eropa, di Australia, itu saya ingin kerja. Dan insya Allah bulan November kami akan ke Melbourne, akan ke Australian National University dan akan ke Sydney University untuk menggalang kerjasama. Jadi ke depan itu Pak Bambang. Jadi unggul jangan sampai udah selesai lah, udah unggul istirahat maka assalamualaikum, bukan. Unggul itu fondasi awal. Ya memang untungnya karena kita sudah unggul, untungnya apa? Untungnya bisa ditempel universitas unggul kan gitu. Tapi kalau nanti mungkin kalau nanti di akreditasinya ya kalau Pak Bambang punya kampus, misalnya kampusnya Universitas ABC kurung pernah unggul, paling gitu Pak. Kalau saya udah unggul. Memang ada titik dagangan saya ada hikmahnya lah. Iya, baik. Terima kasih sekali Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSI, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia UAI, yang sudah menyampaikan banyak hal yang mungkin menambah pengetahuan kita dan mudah-mudahan menambah motivasi yang ingin bekerja sama atau yang ingin menimba ilmu di UAI. Sukses terus, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Sukses juga Pak Bambang. Jangan lupa untuk selalu berkomunikasi. Terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi